Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Niwayan Arwati, SST, MM, MKOM. Kami dari kelompok KKP yang berjudulkan Perancangan Aplikasi Lab Sosio Divisi Universitas Indonesia berbasis Java. Kami terdiri dari 7 anggota, yaitu saya sendiri, Ali Warno, kemudian Niken Oktirikia, Hesti Muhdiatul Putri, Yatno Mei Rifka, Rahmat Rifardi, Cecilia Oni, dan Hadi Surinto. Di sini kami akan mendemokan aplikasi yang kami buat, di mana aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh Lab Visip Susio di Universitas Indonesia. Sebagai gambaran awal, bahwasanya aplikasi yang kami bangun yaitu mirip-mirip dengan arsip, ya, dimana nantinya data-data yang dipublikasi bisa diakses oleh umum maupun di berbagai bagian-bagian di Visip itu sendiri, dimana Visip Susio terdiri dari beberapa klaster atau beberapa bagian. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami menggunakan aplikasi NetBeans, di mana yang kami gunakan yaitu NetBeans IDE yang versi 8.2. Kemudian kami menggunakan Exam sebagai server untuk menampung database MySQL. Pertama-tama, untuk menjalankan aplikasi ini, menyalakan Exam atau mengaktifkan Examnya terlebih dahulu, dimana yang diperlukan hanya 2, yaitu Apache sebagai servernya, kemudian MySQL sebagai database-nya. Kemudian setelah itu menjalankan NetBeans-nya. Kita jalani. Masih proses. Oke. Langsung di run project. Tunggu beberapa saat. Nah, ini merupakan tampilan awal atau dashboard dari aplikasi yang kami bangun, di mana ada beranda, ada reset. Ini merupakan menu-menu yang ada di navbar, ada diskusi dan publikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa dari menu-menu beserta form yang tersedia di dalamnya. Pada menu beranda ini dibagi 2, di mana ya di sebelah kiri ini merupakan slideshow data-data terbaru yang telah diinput, yaitu ada riset, ini merupakan judulnya, terus kemudian ada artikel, ada diskusi, kemudian riset lagi, ini publikasi ya. Di sebelah kanannya ini merupakan visi dan misi dari kampus tersebut. Kemudian untuk riset, di sini terdapat beberapa data riset yang sudah dipublikasi. Ya, untuk umum ya, tentunya ada tanggal pembuatannya, terus judulnya apa. Ini ada abstrak. Abstrak ini merupakan deskripsi singkat dari judul tersebut. Terus ada timnya siapa aja, kemudian file yang telah di-upload ya. Di sini ada menu filter, karena riset ini merupakan banyak bagiannya, maka ini bisa mengerucut atau bisa lebih spesifik yang data yang akan dicari. Ada pedesaan, ada ekonomi, dan banyak yang lainnya juga. Ini merupakan bagian-bagian dari kelompok-kelompok di Lab Susio tersebut. Seperti contoh, saya mengambil mencari data untuk pedesaan, dimana saya ingin mencari, ini tombol pencarian, judulnya yaitu pertanian pedesaan. Nah,
pedesaan. Nah, ini ada dua, ada inovasi pertanian pedesaan dan ada pertanian pedesaan. Umpama saya ambil contoh yang ini, terus kemudian filenya bisa langsung diunduh. Nah, kita umpama taruh di sini aja ya, di luar aja, di desktop. Nah, taruh di desktop. Ini sebagai contoh, saya mau mengambil data pertanian, di mana filenya yaitu 1.pdf. Ini filenya langsung berupa PDF, di mana kalau langsung diunduh, dia akan menuju folder mana dia akan disimpan. Sebagai contoh, saya akan menaruh di desktop. Nah, di select folder, maka data akan berhasil disimpan. Dan di sini bisa dilihat bahwasanya file yang tadi di download udah berhasil di-download ya, diunduh. Nah, datanya masih ada. Nah, gitu. Kita cek filenya. Nah, nih, filenya ada, bisa dibuka. Kemudian ada diskusi. Di sini sama, kita bisa memilih pedesaan kah, ekonomi, atau CSR. Ini data-data kalau nggak ada di sini berarti masih belum tersedia atau belum di upload ya, atau dimasukkan. Di sini umpama saya milih, bukan, di sini ada tentang ekonomi, ada tanggalnya juga, ada judulnya, ada abstrak, ada timnya siapa aja. Ini data dummy ya. Terus filenya, file dummy juga, ada CSR, terus ada perkotaan. Perkotaan ini kosong karena belum dimasukkan ya data-datanya. Nah, ini banyak data-data ya. Setelah itu ada publikasi. Di sini ada sedikit perbedaan, yaitu filternya di sini ada dua, dimana di sini merupakan filter bagian ya, bagian dari LabCC itu, sama pedesaan. Kemudian filter pedesaan, di sini datanya nggak ada. Nah, ekonomi. Nah, ini ekonomi ini difilter lagi, apakah itu prolog, jurnal, buku, artikel, atau lainnya, begitu. Sama di sini perkotaan, ini belum diinput, nggak ada isinya. Nah, ada jurnal, gitu. Sama saya ngambil jurnal, terus saya difilter, ini merupakan artikel, maka akan spesifik ke artikel yang ditampilkan. Gitu. Sebagai contoh, saya ngeklik ini, maka otomatis di sini akan file siap diunduh. Jika filenya sudah ada, maka dia siap diunduh. Saya coba, saya taruh di desktop juga. Nah, berhasil. Dia akan mengeluarkan pesan data berhasil disimpan pada desktop. Dan gitu ya. Nah, saya coba. Nah, ini juga filenya sudah ada. Kemudian setelah itu, untuk masuk ke admin, untuk pengelola datanya, di sini ada tombol login, maka akan tampil form login. Saya akan login terlebih dahulu, maka kalau berhasil kayak gini. Jika tidak berhasil, saya akan tampilkan jika tidak berhasil. Di sini 21, di sini saya kosongin, maka akan tampil silahkan isi data yang kosong itu, atau nggak boleh kosong istilah. Passwordnya salah, maka akan mengeluarkan pesan error. Jika berhasil, maka akan tampil pesan berhasil. Nah, di beranda ini ada informasi mengenai dengan total riset,
udah berapa kali atau berapa banyak riset yang dilakukan oleh FISIP UI tersebut. Ya, dimana di sini sebagai contoh ada 24, ada total diskusi yang dilakukan, yang diinput itu ada 24 juga, terus total publikasi ada 23. Nah, di sini merupakan bagan-bagan atau chart, dimana di tanggal sekian maka akan tercatat berapa data yang diinput, terus begitu seterusnya sampai tanggal sekian. Diskusi juga demikian, dan publikasi juga sama. Dia menampilkan data-data kapan diinput dan berapa jumlahnya akan diinput. Ini akan continue. Selanjutnya saya akan mendemokan tampilan karyawan dan tampilan bagian. Pada tampilan bagian ada inputan kode bagian dan nama bagian. Jika kita menginput data yang sudah ada dengan nama bagian yang berbeda, misalnya ditambah kode 210 sudah ada. Oke, kita akan mengubah kodenya menjadi kode yang belum ada. Data berhasil ditambahkan. Jika datanya mau diubah, seperti ini, ubah. Oke, data berhasil diubah. Setelah itu, jika ingin dibersihin, pada tampilan ini akan hilang, namun di sini dia tetap ada. Jika kita hapus, silakan isi data kosong. Klik dulu, menghapus. Oke, berhasil. Data berhasil dihapus. Masuk ke tampilan karyawan. Di sini belum ada data migas dan karyawan. Kita akan masukkan NIP, nama dengan nama Cindy beralamat di Kota Depok dengan nomor telepon sekian, email, oke, maka kita akan memilih nih migas dan politik, karena pada data bagian yang tadi kita udah memasukkan data migas dan politik. Pada data ini kita akan memilih migas dan politik dengan sandi pemilik admin bagian. Simpan. Data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah data si Cindy, kita bisa misalnya si Cindy digantikan dengan si Dayat. Kita ubah dulu datanya. Selanjutnya kita ubah sandinya. Dan kita ubah. Kamu mau mengubah admin dengan nomor induk pegawai sebagai berikut? Oke, berhasil diubah. Data si Cindy digantikan dengan data si Dayat. Jika migas dan politik mau dihapus, datanya dipilih lalu dihapus. Maka misalnya datanya sudah terlalu banyak dan ingin mencari misal dengan nomor induk pegawai ataupun nama, kita bisa
mencarinya di sini. Akan muncul Putri, atau misalnya Putri. Baik, di sini merupakan tampilan dari data aksi. Tampilan ini merupakan tampilan form dashboard admin master bagian data aksi, di mana form data aksi ini menampilkan semua data seperti reset, diskusi, dan lainnya. Form data aksi terdapat 6 tombol yang digunakan untuk menyimpan data, mengubah, hapus, bersih, unggah file, unduh file, dan menyediakan fitur pencari untuk mencari data aksi. Baik, pertama kita akan mengunggah file, membuat file baru dengan kode aksi 306. Nama aksi, misal kita isi diskusi, judulnya penjualan, timnya Bakri tim, tempatnya di Banten. Oke, misal kita edit tanggal di sini, tanggal 6 Juli 2024, melakukan transaksi di pasar ini kan. Untuk bagian ekonomi, jadi kita unggah file dulu, kita di download, terus setelah itu mau diisi di mana, lalu kita open, lalu kita simpan. Berhasil. Kita bisa dilihat di sini data nama aksinya ada diskusi, judulnya penjualan, sudah tertera ya di atas. Dan untuk melakukan bersih, kita klik di sini. Untuk tombol bersih ini berfungsi menghilangkan data yang ada yang di sini. Kita lakukan bersih. Tidak untuk di atas. Di tampilan atas masih ada, hanya menghilangkan data di bawah ini. Misal untuk ubah, kita ada yang tadi data aksinya kita ubah. Misal di nama timnya kita ubah jadi Yono Bakri, Yono Tim. Di sini yang hanya ada yang semua bisa diubah kecuali kode aksi. Kode aksi tidak bisa diubah. Untuk yang lainnya bisa seperti di nama aksi, judul, tim, tempat, tanggal, deskripsi, bagian itu bisa diubah. Misal kita barusan mengubah timnya, tempatnya bisa kita ubah, Jakarta, tanggal juga bisa kita ubah, deskripsi juga bisa. Lalu kita ubah. Nah, di sini di tampilan data aksinya sudah terubah ya. Tadi Bakri tim, sekarang jadi Royong tim, dan tempat juga udah Jakarta, tanggal sama. Dan sekarang untuk hapus, kita bisa lakukan klik saja ini langsung, terus kita hapus saja. Langsung berhasil dihapus. Nah, di tampilan data aksi udah nggak ada yang tadi kita input, sudah hilang. Oke, sekarang kita ke data publikasi. Di sini hampir sama sistemnya seperti tadi. Tampilkan beberapa form publikasi seperti semua data publikasi, jurnal, buku, artikel, dan lainnya. Form publikasi terdapat 6 tombol yang digunakan untuk menyimpan data, mengubah, hapus, bersih, unggah file, unduh file, dan menyediakan fitur pencarian untuk mencari data publikasi. Baik, kode publikasi ya, kita isi misal 399. Nama publikasinya bisa kita artikel, judulnya misal sejarah, penulis misal Hadi, kita masukkan tanggal bisa di sini, kita bisa di misal tanggal 1 Agustus 2024, abstraknya sejarah mengenalkan sejarah kepada lingkungan dengan mahasiswa.
Untuk bagiannya kita bisa jadi pendidikan. Baik. Kita bisa mengunggah di sini. Download. Simpan langsung. Nah, kita bisa simpan. Berhasil. Nah, sini sudah terdapat data publikasinya. Nah, publikasi artikel yang kita buat tadi ya. Judulnya sejarah, penulisnya Hadi, tanggal, abstraknya juga udah ada semuanya. Nah, di sini jika untuk ingin bersih seperti tadi, seperti di data aksi, kita tinggal bersih aja. Tombol bersih ini hanya membersihkan data yang di bawah ini, tidak bisa untuk bukan yang di atas. Jadi yang di sini masih terdapat ya, masih ada. Dan kita untuk ubah, di sini kita apa yang ingin kita ubah, semuanya bisa diubah kecuali kode publikasinya. Seperti nama publikasi bisa diubah, di jurnal. Nah, judulnya juga bisa diubah, penulisnya kita ubah lagi jadi Wito. Tanggal juga bisa, untuk ini masih bisa diubah, abstrak, pendidikan juga. Karena ini tentang sejarah jadi kita pendidikan. Terus kita ubah. Berhasil diubah. Nah, sekarang sudah berubah ya, penulisnya sudah berubah, saya ubah tadi jadi Wito. Untuk ini masih sama, nggak saya ubah tadi. Dan untuk hapus, semisal kita ingin menghapus yang ini, jurnal penerapan float chaining, kita hapus saja. Langsung aja hapus. Di sini udah nggak ada. Kodenya 401 ya. Dicari sudah tidak ada. 401. Udah nggak ada. Untuk melakukan pencarian di sini yang tadi saya buat, kodenya kita tulis saja 399. Terdapat sini nama publikasi jurnal, judul, penulisnya dan tanggal. Yang seperti saya tadi input. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan laporan bagian admin. Untuk laporan admin sendiri, di sini ada filter mengenai data aksi, publikasi, karyawan, dan bagian. Semua data yang diinput akan masuk ke bagian laporan. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tersebut. Yang pertama yaitu ada aksi. Untuk data aksi, tampilan data aksi ada dua button, yaitu button pilih dan button cetak. Apabila ingin menampilkan data tersebut, maka kita harus memilih tanggal, rentan waktu yang dimulai. Misal saya memilih dari bulan Januari sampai dengan tanggal sekarang. Maka data tersebut akan muncul pada tabel di bawah ini, sesuai dengan rentan waktu yang kita pilih. Kemudian bila kita klik cetak, maka data tersebut akan menampilkan sebuah PDF berupa laporan dari data aksi tersebut. Selanjutnya, untuk data publikasi, sama seperti data aksi sebelumnya. Untuk menampilkan, kita pilih terlebih dahulu rentan waktu dari awal Januari sampai tanggal sekarang. Lalu klik pilih, maka data tersebut akan muncul pada tabel. Kemudian kita klik cetak dan data tersebut akan menampil pada PDF untuk data laporan publikasi. Selanjutnya ada data karyawan. Data karyawan di sini merupakan admin-admin yang mengelola data ini. Namun untuk tampilan laporan karyawan sendiri tidak ada rentan waktu yang kita pilih, melainkan hanya tombol cetak. Akan menampilkan laporan seperti ini. Ada 11 data admin karyawan. Kemudian ada data bagian. Data bagian sama dengan data karyawan, dia hanya menampilkan tombol cetak. Dan di sini adalah admin-admin dari perbagian yang mengelola lab sosio tersebut. Bila kita klik cetak, maka data tersebut akan menampil pada sebuah PDF. Itu laporan bagian. Kemudian pada tampilan ini terdapat tombol logout, di mana logout ini akan keluar dari halaman admin master. Jika kamu yakin untuk logout, maka klik OK. Jika tidak, silakan klik cancel. Kita klik OK, maka halaman tersebut akan kembali ke halaman login. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya Nika Noktrikia ingin menjelaskan tentang admin bagian. Masukkan kode, lalu password, berhasil login, oke. Selanjutnya di halaman bagian terdapat total riset, total diskusi, dan total publikasi. Selanjutnya ada riset, ada di penelitian sebelumnya, terdapat kode, judul, tim, tempat, tanggal, deskripsi, file. Selanjutnya masukkan kode riset. Serta masukkan judul. Serta masukkan tim. Serta masukkan tempat. Serta masukkan tanggal. Selanjutnya, simpan. Data berhasil ditambahkan, oke. Data yang sudah diinput sudah masuk di kode 2032034037. Ya, di sini saya akan login sebagai admin anggota. Nah, ini kita login sebagai saya admin. Dan di sini saya sebagai diskusi tentang perihal politik. Nah, ini adalah dashboard awal ketika berhasil login. Ada beranda, riset, diskusi, publikasi, laporan. Nah, ini adalah total diskusi yang telah didiskusikan bersama total publikasi ada 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan perihal di dashboard di tabel diskusi. Ya. Nah, di sini adalah diskusi politik. Ya. Ini coba saya inputkan diskusi baru. Judulnya adalah contoh pilkada. Tempat enggak apa-apa. Ini tanggalnya kemarin. Coba upload file. Coba simpan. Ya, data telah disimpan. Nah, ini kita coba ubah data juga. Ini kita coba dipindah ke partai.
Kita coba save. Nah, berhasil. Nah, kita coba salah satu diskusi. Nah, berhasil dihapus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perihal aplikasi. Nah, kita coba input kode aplikasi. Itulah nama aplikasinya. Tulisnya kecil. Tangkap tulis. Nah, sebentar. Jadi. Kita coba upload filenya. Sebentar, kita coba simpan. Nah, ini adalah file yang kita upload tadi. Nah, kita coba merubah data dari diskusi. Terus awalnya kita ubah. Filenya kita ubah juga. Kita coba klik ubah. Kita klik ubah. Nah, awalnya kita coba mencari di bisa muncul. Soalnya kita coba unduh dari berhasil diunduh. Nah, ini berarti sistemnya udah berjalan semua. Nah, demikian penjelasan dari bagian yang saya jelaskan. Lanjutkan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikut juga ini dari riset, kita pilih dari bulan Januari sampai di bulan Juli tanggal 13. Lalu kita pilih cetak. Di riset ini ada tampilan laporan. Di laporan ini semua sudah terdata dan juga tinggal pilih cetak. Kalau akan nongol akan timbul file PDF langsung otomatis yang sudah dibuat. Ini untuk laporan riset pendidikan ya. Kemudian di laporan diskusi kita pilih lagi reportan atau laporan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, lalu kita pilih laporannya akan keluar yang sudah direkod dari bulan Januari sampai bulan Juli di diskusi. Lalu kita pilih cetak untuk menampilkan PDF atau file yang sudah diisi di diskusi tersebut. Itu juga ada tampilannya ya dari laporan diskusi pendidikan di lab sosio FISIP UI. Berikut juga kita pilih lagi publikasi, sama juga seperti tadi dari bulan Januari kita record laporannya sampai bulan Juli. Kita pilih lagi, timbul lagi seperti yang sebelumnya, tapi ini di bagian di publikasi ya, bagian publikasi. Lalu apabila mau print atau cetak, kita klik tanda cetak. Setelah itu langsung timbul lagi file PDF tersebut yang sudah tertera dengan laporan publikasi. Demikian program yang telah kami demokan.
Terima kasih kepada Ibu Niwayan Parwati selaku dosen pembimbing kami, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mensupport dalam pembangunan aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.